Arah bis antar lintas Sumatera, ALS, legenda dan pelopor bis jarak jauh di Indonesia. Antar lintas Sumatera, ALS, ini adalah salah satunya. Inilah bis legendaris asal Sumatera Utara, di mana awalnya didirikan di Kota Nopan, Mandailing Natal pada September 1966. Pada masa itu ALS memulai kiprahnya dengan membuka trayek dari Muara Sipongi Kota Nopan ke Medan. Mengikuti jejak F.A. Sibual, Buali yang jauh sebelumnya adalah trayek perluasan dari perusahaan bis tersebut. Perkembangannya pun menuju arah positif, respon masyarakat sangat baik dan akhirnya ALS pun memindahkan base-nya dari awalnya di Kota Nopan menjadi di Kota Medan hingga sekarang. ALS pun membuka banyak rute baru dan menjadi salah satu pelopor transportasi penghubung antar kota di Sumatera. Pekanbaru, Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Palembang, Padang dan Lampung dengan mantap dijadikan trayek mereka. Saat itu, 1960 sampai 1970-an, belum bisa menyeberang dari Bakauheni ke Merak karena kapal yang ada belum memadai untuk mengangkut kendaraan besar, sehingga penumpang yang mau ke Pulau Jawa harus menyudahi perjalanannya dengan ALS dan menyambung kembali di Merak setelah menyeberang dengan kapal melewati Selat Sunda. Waktu perjalanan pun terbilang cukup lama pada masa itu, karena bisa mencapai 3-5 hari perjalanan, dikarenakan pada masa itu jalan yang ada belum semulus sekarang, dan apabila ada trouble di jalan, maka awak bis tersebut juga harus memiliki pengetahuan teknis tentang kendaraan. Ya, mereka sendirilah mekaniknya. ALS mencapai masa jayanya di era 80-90-an, ketika Merak dan Bakauheni terhubung berkat pelayaran kapal feri. ALS pun seolah tidak puas dengan trayek yang ada, dengan menunjukkan semangat asli masyarakat Mandailing dalam menghubungkan kota-kota di Nusantara ini, mereka memperpanjang lagi jangkauan hingga masuk ke kota Jakarta, Surabaya, hingga sampai ke Denpasar. Bali titik 20 artinya, dalam satu kali perjalanan, mereka memiliki jarak tempuh trayek hingga lebih dari 3.000 km. ALS pun terkenal dengan semua armadanya yang menggunakan Mercedes-Benz. Pure Mercedes-Benz, hingga saat ini penulis belum pernah sekalipun melihat armada bis besar ALS yang menggunakan mesin dan chassis non-Mercedes, kecuali dulu ketika awal sejarah mereka dimulai, mereka menggunakan mesin Amerika semisal GMC, Chevrolet, dan Dodge. Uniknya lagi, semua armada ALS ini adalah titipan, tidak ada pemilik tunggal dari seluruh bis ALS ini adalah milik beberapa keluarga besar. Jadi bisa dicirikan dari nomor badi bis tersebut, semisal dari nomor 26 Max jika akhiran nomor adalah angka 1 maka bis itu milik ketua dari PT ALS tersebut. Nomor ujung 2 diketahui milik keluarga Hakolol, nomor ujung 5 milik keluarga Japar Kayo, nomor ujung 7 maka itu milik keluarga Raja Ali Lubis, nomor ujung 8 milik keluarga Abdul Wahab Lubis, dan seterusnya. Untuk awak bis sendiri, biasanya ALS akan dilengkapi oleh 2 supir dan 2 kondektur, terkadang ditambah 1 mekanik, untuk saling membackup selama perjalanan. Rute yang sangat panjang dan menguras tenaga ini sudah dianggap seperti hiburan oleh mereka. Malah bis yang mereka bawa sudah seperti rumah bagi mereka, di mana rezeki mereka dapatkan dari bis ini untuk tempat istirahat mereka biasanya rolling, ada yang tidur di bangku kondektur, di smoking area, dan balkon pun mereka sulap jadi tempat tidur untuk kru. Transportasi merupakan sarana penting dalam membantu roda perekonomian. Suatu daerah tidak dapat berdiri sendiri, suatu daerah akan membutuhkan daerah lain. Sebagai penghubung antar daerah tersebut dibutuhkan sarana transportasi, baik prasarana jalan maupun sarana alat transportasi.
Kini ALS memang sudah tidak masuk lagi ke band Aceh dikarenakan ekspansi PO asal Aceh yang bisa dibilang gila. Mereka kuat sekali dalam mengadakan armada terbaru sehingga ALS kalah bersaing, namun bagi penduduk asli Sumatera Utara khususnya Tapanuli Selatan, Mandailing, Natal dan sekitarnya, bis ini tetap dicinta seolah sudah menjadi tradisi. Kini pun ALS berusaha mengikuti zaman dengan meregenerasi banyak armadanya. Dan dengan perhitungan yang matang, armada-armada terbaik mereka seperti Mercedes 1525, 1526, 1836 kini hanya melayani trayek seperti Medan, Padang, Medan, Pekanbaru, Medan, Palembang, namun tidak menghilangkan ciri khasnya dengan tetap menjadikan Medan, Jember sebagai trayek terjauh yang mereka miliki saat ini. Walaupun disupport armada yang sudah berumur, Mercedes 1518, 1521, 1525, mereka tetap berani dan menjamin akan selalu sampai ke tujuan.